Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan teman-teman saat pagi hari ini, engkau tidak seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman. Ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta penghiburan daripada Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Dan yakinlah bahwa mau sesulit apapun pergumulan dan persoalan yang sedang kalian hadapi, engkau tidak berjuang dan bergumul seorang diri. Ada Tuhan yang akan mendengar, memberikan kekuatan serta penghiburan kepada teman-teman untuk melewati saat-saat tersulit dalam hidup ini. Dan Ia akan menjawab semua doa dan seruan teman-teman tepat dan menurut waktunya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Amin. Di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, terdapat sebuah plakat yang bertuliskan menyeberang mangkuk air mata, yang dipasang untuk mengenang orang-orang yang dengan gagah berani menyeberangi Samudra Atlantik agar tidak mati kelaparan di tengah bencana yang sedang melanda Irlandia pada akhir tahun 1840-an. Lebih dari 1 juta orang meninggal dalam bencana tersebut, sementara 1 juta lebih lainnya memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman mereka menyeberangi Samudra Atlantik, yang oleh John Boyle O'Reilly dengan puitis mengatakan menyeberangi mangkuk air mata. Terdorong oleh kepedihan dan kelaparan yang hebat, orang-orang itu pergi mencari setitik pengharapan di tengah-tengah masa yang sangat amat sulit itu. Dalam Mazmur pasal yang ke-55, Daud menceritakan bagaimana ia mengejar pengharapan. Walaupun saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita tidak tahu dengan pasti ancaman apa yang sedang ia hadapi pada saat itu, tetapi ancaman atau persoalan itu begitu berat sehingga mentalnya jatuh. Pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, Daud mengatakan bahwa hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Teman-teman, reaksi Daud ketika menghadapi kesulitan adalah ia ingin lari mencari tempat yang aman dan tenang. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ia berkata, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Seperti halnya Daud. Mungkin saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita ingin melarikan diri ke tempat yang aman dan tenang di tengah-tengah situasi yang sangat amat menyakitkan bagi kita. Namun setelah melihat keadaannya yang semakin buruk, Daud memilih untuk tidak lari kepada manusia ataupun lari dari kenyataan, tapi ia berlari kepada Allah. Teman-teman, dan ia pun bernyanyi, tetapi aku berseru kepada Allah,
dan Tuhan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Di ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Teman-teman, ketika masalah datang, jangan lari dari masalah. Jangan lari pula kepada manusia, tapi mari larilah kepada Tuhan. Karena ingatlah bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya Allah, sumber penghiburan yang sejati, yang mampu membawamu melewati masa-masa tergelap, bahkan paling menakutkan sekalipun. Percayalah bahwa engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau tidak seorang diri. Sama seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Ia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, ingatlah bahwa tidak selamanya masalah itu akan tinggal bersama-sama denganmu. Ada waktunya ia akan berlalu. Tidak selamanya engkau akan terus meratap dan menangis. Sebab itu ingatlah bahwa Tuhan berjanji suatu hari nanti Ia akan menghapus air mata dari mata kita. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dengan dikuatkan oleh pengharapan ini, kita akan mampu menghadapi badai hidup. Sebab apa? Sebab pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Tetaplah berharap, tetaplah pandanglah Tuhan, karena Ia sumber pengharapan sejati, sumber penghiburan yang sejati. Pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.